Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta diklat peningkatan kompetensi kepala sekolah yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Club Meeting untuk jenjang SD di Kabupaten Pasir tahun 2020 ini yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf, saya baca komentar di grup WA, ternyata apa yang saya sampaikan tadi pagi ada yang menyatakan karena jaringan putus-putus sehingga menjadi tidak jelas karenanya. Oleh karena itu, sore hari ini saya mencoba untuk mengulang apa yang saya sampaikan, mungkin tidak bisa sekaligus 2 jam tadi siang saya ulangi saat ini ya Bapak Ibu, mungkin nanti saya potong-potong ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyaksikan ulang apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan materi saya, yakni tentang pengembangan sekolah terkait dengan masalah pembelajaran. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ya, pengembangan masalah terkait dengan masalah pembelajaran. Sekali lagi ini khusus bagi peserta diklat daring peningkatan kompetensi kepala sekolah jenjang SD Kabupaten Pasir tahun 2020. Mungkin ini agak berbeda dengan materi diklat penguatan kepala sekolah atau mungkin materi diklat calon kepala sekolah di tahun 2020 ini. Mungkin ini lebih saya ringkaskan lagi daripada tugas-tugas yang ada di misalnya diklat penguatan kepala sekolah atau diklat calon kepala sekolah. Ini biodata saya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu kalau mau berkomunikasi dengan saya bisa lewat telepon atau SMS ini. Nomor saya ada 3, tapi yang pakai WA yang terakhir. Nah, yang 2 ini hanya untuk telepon dan SMS. Silakan Bapak Ibu. Insya Allah 24 jam itu buka terus HP ya. Kecuali kalau saya tidur atau pas saya ngajar begini bisa jadi HP-nya stop ya. Mungkin Bapak Ibu ngebel berkali-kali bisa jadi saya tidak mendengar karenanya. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran terkait dengan materi pengembangan sekolah ini adalah bahwa nanti melalui paparan, contoh, kemudian diskusi dan praktek, diharapkan Bapak Ibu selaku peserta diklat akan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah pembelajaran. Karena saya yakin dan percaya sebenarnya masalah pembelajaran di sekolah Bapak Ibu itu tidak sedikit. Ya, mungkin ini Bapak Ibu gurunya saja yang tahu, bisa jadi Bapak Kepala Sekolah ada yang tidak tahu karena jarang masuk kelas, jarang melaksanakan supervisi. Ya. Tapi saya yakin kalau di Bapak Ibu Kepala Sekolah di Kabupaten Pasir ini tidak, mungkin di tempat lain ya. Jangan tidak ada bedanya Bapak Ibu ya. Nah, ini pengembangan sekolah ini terkait dengan wujud atau sebagai wujud implementasi beban kerja Bapak Ibu selaku kepala sekolah dalam bidang manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Maka sejak saat ini Bapak Ibu kepala sekolah tidak lagi bermuka 2. Kalau dulu kepala sekolah itu bermuka 2, 25% bermuka guru, 75% bermuka kepala sekolah. Sekarang sudah 100% mukanya itu kepala sekolah. Tidak wajib ngajar 6 jam pelajaran lagi. Ya. Nah, alur pikir pengembangan sekolah itu, bagaimana Bapak Ibu? Nih, jadi Bapak Ibu ini merefleksikan diri terkait dengan kondisi sekolah Bapak Ibu saat ini. Bagaimana? Jadi Bapak Ibu identifikasi kekuatan, kelemahan, kemudian masalah terkait pembelajaran.
Kemudian Bapak Ibu memilih masalah utama dan penyebabnya. Bagaimana memilih masalah utama dan penyebabnya? Nanti Bapak Ibu ini akan Bapak Ibu kerjakan di tugas 1. Jadi saya tidak banyak teori, Bapak Ibu saya langsung ajak praktek. Nah, contoh saja mungkin saya berikan. Kemudian Bapak Ibu memilih alternatif solusi atau pemecahan masalah. Kemudian memilih solusi atau pemecahan masalah terbaik. Ini nanti akan Bapak Ibu kerjakan di tugas 2. Kemudian Bapak Ibu menyusun matrik pengembangan sekolah. Itu nanti tugas 3. Nah, selanjutnya nanti menyusun instrumen, rencana tindak lanjut. Nanti Bapak Ibu setelah itu siap baru melaksanakan pengembangan sekolah itu. Setelah semuanya siap baru Bapak Ibu setelah dilaksanakan coba apa benar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, yaitu terjadinya student well-being atau kebahagiaan siswa. Apa itu kebahagiaan siswa? Ya paling tidak siswa itu senang dalam hal belajar, termotivasi untuk berprestasi. Sehingga kalau senang belajar di kelas, senang belajar di rumah, bersemangat dalam belajar, harapannya prestasi atau hasil belajar peserta didik atau siswa itu meningkat karenanya. Oleh karena itu, prosedur yang harus Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu mau mengembangkan sekolah atau melakukan pengembangan sekolah, sekurang-kurangnya itu ada 9 atau syukur-syukur sampai 10 sampai membuat video unjuk kerja terkait dengan pengembangan sekolah. Sebagaimana peserta diklat penguatan kepala sekolah, juga peserta diklat calon kepala sekolah saat ini kegiatannya sampai membuat video unjuk kerja. Nah, kalau di diklat penguatan kepala sekolah itu sampai tugas 15, nah di sini saya ringkaskan hanya ada 10 tugas kalau mau sampai selesai. Ini Bapak Ibu mengidentifikasi masalah, 2 memilih alternatif penyelesaian masalah, menyusun matrik rencana pengembangan sekolah atau RPS, menyusun instrumen, menyusun rencana tindak lanjut, kemudian melaksanakan pengembangan sekolah sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi. 7, membuat dan mengisi jurnal pengembangan sekolah. Kemudian melakukan analisis data dan refleksi hasil monitoring dan evaluasi. 9, menyusun laporan. Harapannya laporan pengembangan sekolah yang Bapak Ibu buat nanti bisa mengacu kepada penulisan best practice atau good practice istilah barunya, atau praktek terbaik. Mengacu kepada buku 4 itu nilai angka kreditnya 2. Nah, syukur-syukur lagi ditulis sesuai dengan tata tulis atau tata penulisan di jurnal ilmiah, misalnya jurnal Borneo LPMP Kaltim, ini bisa dapat lagi nilai 2. Atau mungkin nanti kalau ada perlombaan menulis good practice atau best practice, bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengikuti lomba dengan tata cara penulisan sesuai dengan yang ditentukan dari panitia lomba. Untuk bukti lebih akurat lagi yang ke-10, dibuat video unjuk kerja pengembangan sekolah. Makanya nanti dalam pelaksanaannya diharapkan Bapak Ibu itu merekam semua kegiatan dari sejak persiapan sampai menulis laporan itu dalam bentuk foto dan video. Foto digunakan untuk laporan tertulis, video untuk video unjuk kerja. Bapak Ibu, namun karena keterbatasan waktu mungkin kalau kita hanya 3 hari ini, bahkan waktu saya hanya 1 hari, mungkin Bapak Ibu sampai hanya tahap 3, yaitu mengidentifikasi masalah, memilih alternatif penyelesaian masalah, dan penyusunan matrik pengembangan sekolah. Di mana Bapak Ibu nanti akan mengerjakan tugas 1, 2, dan 3. Kalau mau sampai selesai tahap ke-10, ya mungkin perlu ada tahap selanjutnya, yaitu tahap on the job training. Nah, itu tentu semuanya nanti terserah kepada Bapak Ibu
kepada Pak Ibu Kabid, apakah mau cukup sampai langkah 3 saja atau mau dilanjutkan, nah itu terserah Anda, Bapak Ibu ya. Nah, tugas 1, 2, dan 3 itu seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, tugas 1 ya. Ini tugas 1. Tugas 1 nanti Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah pembelajaran, yaitu menuliskan kondisi sekolah Bapak Ibu real, nggak usah ditutup-tutupi, apa adanya, jangan ada apanya, jangan ada dusta di antara kita, Bapak Ibu. Tuliskan saja berdasarkan hasil pengamatan bagaimana kondisi sekolah Bapak Ibu. Kemudian berdasarkan hasil analisis rapot mutu, bagaimana kondisinya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara atau diskusi atau forum grup diskusi atau diskusi terempumpun, atau berdasarkan hasil supervisi atau berdasarkan hasil studi dokumen. Nah, silakan kondisi sekolah Bapak Ibu tuliskan sesuai dengan minimal 4 sumber ini. Makanya ada beberapa sumber yang saya jadikan 1 ya, supervisi dan studi dokumen ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dari semuanya ini Bapak Ibu lihat mana yang merupakan kekuatan, mana yang merupakan kelemahan. Kalau dalam analisis SWOT itu antara faktor intern dan ekstern dibedakan, di sini tidak kita bedakan. Jadi antara peluang dan ancaman kita jadikan 1 saja, yaitu pokoknya kekuatan dan kelemahan saja. Lebih mudah Bapak Ibu ya. Nah, kelemahan tuliskan di sini. Nah, kemudian semua kelemahan itu menjadi masalah. Dari masalah ini nanti di tugas selanjutnya ada yang bisa menjadi masalah utama, ada yang bisa menjadi penyebabnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu kerjakan tugas 2. Tugas 2 itu seperti apa ini Bapak Ibu? Memilih alternatif penyelesaian masalah pembelajaran. Nah, masalah utamanya apa? Itu terkait kompetensi siswa ya Bapak Ibu. Terkait kompetensi lulusan, kemudian penyebabnya itu masalah lain yang tidak ada yang bukan kompetensi siswa, bisa 2 atau 3. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu bisa mengajukan sekurang-kurangnya 3 masalah utama dan penyebabnya. Nah, dari masing-masing masalah utama dan penyebabnya itu Bapak Ibu diharapkan mengajukan 3 alternatif penyelesaian masalah ini. Bisa jadi masalah yang berbeda, penyelesaiannya sama, tidak apa-apa kalau memang itu real, logis. Ya. Baru masing-masing dari 3 alternatif Bapak Ibu ajukan solusi yang terbaik. Terbaik itu yang jelas bisa dilaksanakan segera. Kemudian tidak memerlukan dana besar, tidak memerlukan tenaga yang banyak. Artinya gampangannya itu murah meriah, tapi hasilnya maksimal, hasilnya bisa secara langsung menyelesaikan masalah utamanya. Baru Bapak Ibu nanti diharapkan menuliskan judul. Bagaimana judul pengembangan sekolahnya? Bapak Ibu tuliskan di sini. Nah, setelah Bapak Ibu memilih masalah utama dan penyebabnya, kemudian punya solusi terbaik, sudah dapat judul, Bapak Ibu lanjut ke tugas 3, yaitu menyusun matrik rencana pengembangan sekolah atau RPS. Ini Bapak Ibu, masalah utamanya apa? Yang dipilih. Tadi kalau mengajukan 3, pilih salah 1 saja. Kemudian pemecahan masalah yang dipilih. Judul pengembangan sekolahnya. Baru Bapak Ibu susun tujuan dan indikator keberhasilannya. Tujuan ini mencakup 3, yang meningkatkan kompetensi siswa, ya guru, ya kepala sekolah. Kepala sekolah apa yang ditingkatkan? Ya 5 kompetensi kepala sekolah. Ya, kepribadian, kompetensi manajerial, supervisi, kemudian pengembangan kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Baru Bapak Ibu tentukan langkah-langkahnya mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, analisis dan refleksi, tindak lanjut, sampai penyusunan laporan dan pembuatan video pembelajaran. Baru Bapak Ibu tentukan sumber dayanya, yang diperlukan apa saja,
bisa manusia, bisa bukan manusia, bisa dana. Karena orang Jepang bilang ya, orang Perancis bilang ya, Jer Basuki Mowo Beo. Tidak mungkin kegiatan bisa laksanakan tanpa adanya dana. Mikir lagi dananya dari mana. Nah, silakan Bapak Ibu cari yang dibenarkan. Baru student well-being-nya bagaimana? Dampak dari kegiatan ini terhadap siswa bagaimana? Apakah siswa benar-benar merasakan bahagia? Bahagia maksudnya apakah dalam belajar senang, kemudian baik mengerjakan tugas-tugas itu dengan sukarela, senang, tidak terpaksa. Harapannya dengan begitu, kompetensinya atau hasil belajarnya menjadi meningkat karenanya. Ini Bapak Ibu. Dan insya Allah itu semuanya sudah kami siapkan contoh. Sebagaimana contoh yang tadi sudah saya sampaikan, itu ada di mana? Nah, di sini Bapak Ibu, di Google Classroom sudah saya muat semua, khususnya di kelas B. Ini Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu buka di Classwork. Ya. Di sini, nah ini mau muat. Nah, ini program ini tugas dari Pak Tendas nanti ya. Nanti materinya besok atau lusa. Yang tugas dari saya dan materi saya ada di sini Bapak Ibu. Ini ada bahan bacaan. Bahan bacaan itu apa saja isinya? Ini ada bahan bacaan manajerial, supervisi, kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan. Ini bisa Bapak Ibu nanti baca-baca untuk kajian pustaka ketika Bapak Ibu melakukan pengembangan sekolah. Nah, tugas 1 ada di mana? Di sini Bapak Ibu. Ini tugas 1 tadi. Nah ini silakan nanti Bapak Ibu download. Ya. Tugas 2 di atasnya ini tugas 2. Nih, ya. Klik Bapak Ibu di sini. Nah ini tugas 2. Ya. Nih silakan ini Word Bapak Ibu silakan download, kemudian isi, baru nanti kirimkan setelah selesai di tugas. Ya. Nah, nanti bagaimana mengirim tugas, insya Allah besok akan saya tutorialkan juga. Nah, kemudian ini tugas 3. Ini Bapak Ibu ada di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu klik download. Nah ini misalnya. Nah ini Bapak Ibu silakan nanti ini Bapak Ibu download ya. Kemudian maaf Bapak Ibu ya. Ini tadi. Nah ini kemudian contoh-contoh tadi ada di mana? Ya di sini Bapak Ibu di Classwork. Di sini. Nah ini contohnya. Ini materi saya tadi yang sudah saya sampaikan. Di sini ada apa Bapak Ibu? Ini ada bahan tayang ini. Ini tadi bahan tayang yang saya sampaikan. Ini bahan tayang tentang pengerjaan tugas 1. Ini bahan tayang pengerjaan tugas 2. Ini bahan tayang pengerjaan tugas 3. Ini contoh kondisi sebuah sekolah. Nah, kemudian ini AKPK yang nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk menyusun peningkatan indikator-indikator kompetensi kepala sekolah dari yang 5 tadi, pilih 2 yang Bapak Ibu merasa masih rendah. Ini contoh pengerjaan tugas 1, 2, dan 3. Silakan nanti Bapak Ibu buka di Google Classroom. Ini sengaja tidak saya buka tidak saya share di grup WA supaya nanti Bapak Ibu bisa familiar dengan Google Classroom. Nah, nanti Bapak Ibu tugasnya akan bisa saya lihat terkumpul di sini nanti. Kami akan nilai ini tugas 1, tugas 2, tugas 3. Ini tugas untuk dari Pak Tendas. Ya. Nanti dari Bu Rita akan di belakangnya. Ini Bapak Ibu, kalau nanti sampai 10 ya akan saya tambahkan tugas 4, 5, 6 sampai 10 sampai Bapak Ibu membuat video unjuk kerja. Saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan materi pengembangan sekolah yang sudah saya share di Google Classroom. Silakan nanti Bapak Ibu buka Google Classroom-nya, download tugas-tugasnya, lihat contoh-contohnya, buka PowerPoint-nya, supaya Bapak Ibu tidak mengalami
kesulitan karenanya. Kalau ada kesulitan-kesulitan, silakan nanti dikomunikasikan dengan saya, bisa lewat WA kalau masalah kesulitan-kesulitan. Ya. Gitu. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengantar Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas 1, 2, dan 3. Insya Allah tugas 1, 2, dan 3 tutorialnya nanti akan saya buat nanti malam mudah-mudahan, kalau tidak ya besok. Ya. Tuh. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat, tetap semangat Bapak Ibu, meskipun ini kegiatan diklat secara daring, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Jangan tidak semangat, apalagi tahu ini penting ini buat kepala sekolah. Tuh, ya. Kemudian kalau tadi ada yang Bu Sriatun ya, yang menyampaikan gimana ini supaya bisa terus tidak hanya teori saja, ya silakan nanti komunikasikan dengan Bu Kabid atau dengan Pak Tendas gimana supaya ini kegiatan bisa lanjut, atau komunikasikan dengan K3S supaya kegiatan ini bisa lanjut, bisa sampai menjadi laporan pengembangan sekolah yang bisa dinilai angka kreditnya, bisa juga dilombakan dalam lomba best practice, atau bisa juga ditulis dalam jurnal ilmiah yang ber-ISSN. Contoh yang dekat ya di LPMP Kaltim dengan nilai 2 karena itu jurnal tingkat provinsi. Sekali lagi saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Saya akhiri, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.